Pengamat politik yang juga mantan anggota TGPF kasus penculikan aktivis 98 Hermawan Sulistyo tiba-tiba saja melontarkan sebuah cerita menghebohkan dalam sebuah video diskusi yang digelar imparsial. Hermawan Sulistyo mengungkapkan bahwa calon Presiden Prabowo Subianto pernah menggebuki seniornya di AKABRI, yakni SBY. Karena kasus inilah Prabowo harus menerima konsekuensi tinggal kelas. Dulu Prabowo dan SBY yang berkonflik kini berlanjut ke kader Gerindra dan Demokrat, kembali memanas. Mampus kau BY, mampus. Akankah Prabowo tampar mantan presiden untuk kedua kalinya? Ini mah kering sedap ya. Akan masalah sebenarnya konflik yang terjadi antara Prabowo dan SBY yang belum tuntas sebenarnya itu. Kala itu saat keduanya sama-sama di Akmil di Magelang, Jawa Tengah, Prabowo bolos ke Jakarta menemui pacarnya yaitu Titik Soeharto. Nah, pas pulang, ketahuanlah ia oleh Gubernur Akmil waktu itu, Sarwo Edi yang juga jadi mertua SBY. Hingga pun ia dimarahi habis-habisan oleh gurunya tersebut. Prabowo pun penasaran siapa yang mengadukannya ke Sarwo Edi dan pelakunya mengarah kepada SBY. Karena satu-satunya yang tahu dia kabur adalah SBY. Awalnya SBY ini diajak bolos juga tapi dia nggak mau. Tak pelak, mantan ketua umum Partai Demokrat itu digebukin oleh Prabowo hingga babak belur. Nah, pada tahun 98 SBY dapat kesempatan untuk balas dendam. Kala itu Prabowo dianggap bersalah. Ia disebut terlibat dalam pelanggaran HAM berat, melaksanakan sesuatu yang bukan wewenangnya, serta sering pergi ke luar negeri tanpa seizin Kasat ataupun Panglima TNI. Tidak menunggu waktu yang lama, pasca ditunjuk menjadi anggota Dewan Kehormatan Perwira atau DKP, SBY pun turut menandatangani pemecatan Prabowo. Jadi secara tidak langsung, Prabowo mengakhiri karir militernya secara memalukan itu. Salah satunya adalah berkat jasa SBY. Dan kemudian berhubung SBY ini menjadi presiden 2 periode, gengsi dong mendukung orang yang pernah menggebukinya sehingga babak belur. Jadi di Pilpres 2014 dan 2019, meskipun Partai Demokrat dianggap mendukung Prabowo, tapi SBY tetap saja tidak tulus memberikan dukungan tersebut. Dan ini diikuti oleh kader Partai Demokrat yang lain. Meskipun kala itu yang menjadi cawapres Prabowo adalah besan SBY sendiri, yakni Hatta Rajasa, tetap saja SBY enggan untuk mendukung total mantan Danjen Kopassus itu. Akhirnya karena didukung setengah hati, perolehan suara Prabowo tidak maksimal. Hingga pun akhirnya ia kalah 2 kali dalam Pilpres. Hal inilah yang kemudian membuat mantan Waketum Gerindra Arief Poyono itu geram sekali sama jenderal baper itu. Sampai-sampai Bapak AHY tersebut dikatakannya seperti undur-undur. Dan tanpa tedeng aling-aling, Partai Demokrat pun diusirnya dari koalisi. Cerdas. Ya, jadi kalau Partai Demokrat dan Gerindra saat ini ribut wajar. Karena ada warisan konflik masa lalu antara SBY dan juga Prabowo yang belum terselesaikan. Hingga kini, dalam dunia politik tidak ada kawan dan lawan yang abadi, tapi yang ada kepentingan bersama. Barangkali kalimat ini sudah amat populer di kalangan kita semua. Sebelum kita bicarakan apa yang terjadi di tataran tingkat elit politik, kita sedikit intermezzo dulu soal pandemi COVID ya, yang justru dari hari ke hari nampak hendak diindiakan saja negara kita tercinta ini. Hari ini dan entah sampai kapan, Life is Mystery meminjam ucapan Luhut Binsar Panjaitan di podcast Deddy Corbuzier. Tak tahu mau sampai kapan pandemi yang sudah memporak-porandakan nyaris sisi sendi kehidupan ini segera nyah. Ya, hari ini kita masih berjuang, berjibaku dengan segala kekuatan dan keterbatasan yang ada dalam menghadapi persoalan akibat imbas pagebluk. Ada yang menjaga betul prokes, ada pula yang abai bahkan tak percaya. Hingga detik ini dengan segala argumentasinya, semuanya sah-sah saja. Di luaran sana banyak orang yang ambil sikap diam dan hanya menerima keadaan atas kondisi menahan lapar perut di malam yang dingin menusuk tulang. Dan untungnya orang-orang seperti ini jauh dari narkoba seperti yang dialami oleh Nia dan juga Ardi, mantu dan anak Abu Rizal Bakri. Mereka katanya mengkonsumsi narkoba, konon stres lantaran pandemi. Ya, alasan yang kurang seksi. Nggak seseksi Nia Ramadhani. Tak kurang pemerintah nampak mengeluarkan kebijakan-kebijakan dengan harapan dapat menstimulan keadaan.
Tapi antara kebijakan dengan kenyataan kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan. Akan tetapi jauh lebih baik daripada tidak sama sekali. Korban pandemi tiap hari berjatuhan, belum juga usai teror varian Alpha, Beta, Gamma, dan Delta yang konon datang dari India, kini ada lagi Lambda dari Peru yang dikabarkan sudah berkembang di 30 negara di dunia. Lumayan pusing juga kalau menonton, membaca atau mendengar berita-berita terkait COVID yang serinya nggak habis-habis. Makanya saya sendiri lebih asyik kalau melihat tontonan badut-badut politikus yang sedang akrobatik menor dan genik cari perhatian kita semua. Dan terkadang tingkah pola mereka lebih lucu dari para pelawak. Dan ini mungkin yang dapat menjaga imun kita tetap terjaga. Gambaran besarnya biasanya begini. Politikus yang berada di lingkaran kekuatan saat diserang berusaha mempertahankan kekuasaannya dengan bertahan dan sesekali balik menyerang. Sedang yang di luar kekuasaan berusaha menyerang dan sesekali bertahan ketika dapat serangan balik. Jadi di sini sebetulnya kita juga melihat ada nuansa film action hanya dalam format narasi. Kata kalimat yang terucap, adu argumentasi hingga sampai suatu titik tak terdengar lagi. Hanya meninggalkan jejak digital jika ada 2 ataupun lebih organisasi partai yang berseteru, maka dipastikan media menyambutnya dengan tangan terbuka. Karena di sanalah terjadi banyak perputaran ekonomi yang tersembunyi. Dari penulis atau jurnalis, owner media sampai pengiklan pun dapat imbasnya. Jadi kalau ada yang ribut biarin aja. Tugas media menyajikan di hadapan kita yang sebelumnya diberi bumbu penyedap rasa agar semakin legit saat ditelan. Seperti yang sedang terjadi pada akhir-akhir ini antara kader Partai Demokrat yang punya ikon seorang SBY dan kader Partai Gerindra dengan ikonnya Prabowo Subianto. Dua partai ini telah memberikan sinyal kuat jika di tahun 2024 nanti sulit untuk berkoalisi. Demokrat mengajukan AHY sebagai calon presiden atau calon wakil presiden, sedangkan Gerindra sudah pasti mendorong Prabowo sebagai capresnya. Dan rasanya nggak mungkin Prabowo yang jenderal gandeng AHY yang cuma mayor lagi pulang pinim pengalaman. Nggak mungkin. Saling serang dua partai pada episode ini berawal dari seorang Ibas. Pangeran Cikeas ini melontarkan kritik kepada pemerintah soal failed nation atau negara yang gagal. Konteks yang dimaksudkan Ibas terkait pandemi dan penanganan pemerintah dalam menghadapinya. Dengan amat dangkal, Ibas menyebut bahwa negara bisa gagal menyelamatkan rakyatnya dari wabah COVID. Kemudian setelah cukup ramai di media dengan berbagai beritanya soal failed nation ini, lantas ada koleganya lagi di Komisi 6 DPR RI yaitu Andre Rosiade yang mengingatkan Ibas untuk hadir atau ikut memberikan kontribusi lewat rapat. Ucapan Andre seperti membuka borok Ibas yang ternyata makan gaji buta sebagai senator. Ketidakhadiran Ibas seperti telah mengkhianati ratusan ribu rakyat yang berada dari dapil tempat yang dipilih. Ajakan Andre bukannya disambut dengan baik, justru para kader Partai Demokrat tidak menerimanya. Rame-rame menyerang Andre. Dan seolah tidak rela jika wakil ketua umumnya mereka, Ibas, dipermalukan sedemikian rupa. Pecah sudah di antara mereka saling sindir dan saling serang. Saling mengancam jual beli ilmu kanuragan siapa yang paling lihai berkelit dan membangun narasi agar dipandang masyarakat paling benar. Padahal buat masyarakat sendiri itu hanya jadi tontonan, gak peduli siapa yang menang atau yang kalah, siapa yang benar atau yang salah. Toh itu hanya permainan politik para elit digunakan sebagai ajang mencari panggung.